Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Izinkan saya sedikit berbagi terkait 3 golongan orang atau 3 golongan manusia yang ada di dunia ini. Pembahasan ini saya ambil dari buku Komitmen Muslim Sejati karangan Fatiakan. Seperti ini bukunya. Saya mengambil dari sini, dari buku Fatiakan. Jadi di sini dalam bab 2 ada digambarkan 3 golongan yang hidup di dunia ini. Golongan yang pertama yaitu golongan yang hidup untuk dunia. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan 3 golongan yang manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama adalah golongan yang hidup untuk dunia. Seperti apa golongan manusia yang hidup untuk dunia ini? Yaitu mereka adalah kaum materialis yang berpemahaman materi baik dalam keyakinan maupun kenyataan. Al-Quran sendiri menyebut mereka sebagai golongan dahriyin. Mengenai mereka, Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 29. Dan tentu mereka akan mengatakan, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi bagi mereka, kehidupan itu ialah di dunia saja, dan mereka tidak percaya akan hari berbangkit. Seperti itu. Jadi misalkan ada seorang yang berumur 30 tahun, ya bagi dia, ya saya nikmati umur 30 tahun saya. Kemudian ada seorang pemuda, ya saya nikmatin kehidupan saya karena saya tidak percaya hari akhir. Jadi kemudian dia sangat cinta dunia. Boleh jadi orang-orang seperti ini akan mudah bersenang-senang, akan mudah berpoya-poya dan tidak punya aturan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa hidup dia itu hanya untuk ya di dunia saja. Setelah mati itu mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak percaya akan surga neraka. Mereka tidak percaya ada akhirat. Mereka tidak percaya ada hari pembalasan. Mereka tidak percaya amal mereka akan dihisab, dosa mereka akan dipertanggungjawabkan. Mereka tidak percaya. Ya hidup di dunia saja hidup. Kita nikmatin hidup di dunia seperti itu. Ya kalau mati ya mati seperti itu. Ya udah seperti itu. Bahkan ada satu tokoh terkenal yang mungkin kaum komunis mengenalnya di buku Lenin. Jadi di buku ini ada kata-kata seperti ini. Bahkan di masa sekarang, golongan komunis juga paham yang sekelas dengan mereka, yaitu sekularisme dan eksistensialisme, adalah bersumber dari keyakinan ini. Jadi menurut buku ini, yang berpaham komunis, paham eksistensialisme dan sekularisme, mereka berpedoman bahwa mereka itu golongan yang hidup untuk dunia. Lenin, salah satu tokoh komunis, pernah mengomentari, jadi bukan perkataan Lenin pernah mengomentari sebuah pendapat seorang filosof. Seorang filosof mengatakan, sesungguhnya alam semesta ini tidak pernah diciptakan oleh Tuhan atau manusia. Jadi filosof ini mengatakan sesungguhnya alam semesta ini itu tidak diciptakan oleh Tuhan ataupun manusia. Ia telah ada sejak semula dan akan tetap ada. Ia akan menjadi obor yang hidup abadi. Ia akan hidup dan pada mengikuti hukum-hukum tertentu. Nah, kemudian Lenin berkomentar terkait pendapat filosof ini. Apa kata Lenin? Duhai, betapa indahnya keterangan prinsip-prinsip dialektika materialisme ini. Jadi, kaum-kaum ini sangat percaya bahwa dunia yang kita tempati ini merupakan bukan ciptaan Tuhan ataupun bukan ciptaan manusia. Mereka ada dengan tiba-tiba seperti itu. Dan pemahaman itu yang mengakibatkan mereka itu golongan yang hidup untuk dunia. Jadi hidupnya itu hanya untuk di dunia saja. Karena mereka tidak percaya akan hari akhir, akan hari dibangkitkan nanti untuk mempertanggungjawabkan, mereka tidak percaya. Nah, ketika manusia tidak mempercayai kehidupan setelah kehidupan ini, jadi mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Di saat manusia dihisab mengenai apa saja yang telah diusahakannya, maka dunia akan menjadi obsesi terbesarnya, puncak pengetahuannya. Jadi ketika mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah kehidupan ini, bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi, mereka akan obsesinya itu dunia. Ia hidup untuk dunia, menjulurkan lidah kepadanya, tenggelam dalam kesenangan tanpa mempedulikan hisab nanti.
Jadi dia tidak peduli apa yang dia lakukan seperti apa, berbuat dosa ditabrak terus. Kenapa? Karena dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Sementara kita sendiri umat muslim meyakini sekecil apapun perbuatan kita, insya Allah pasti akan dihisab. Semoga kita senantiasa diberikan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Golongan yang kedua yaitu golongan yang tercampakkan di antara dunia dan akhirat. Nah, kalau golongan pertama itu golongan yang hidup untuk dunia, sementara golongan yang kedua ini golongan yang tercampakkan di antara dunia dan akhirat. Jadi ke dunia pun enggak, ke akhirat pun enggak. Seperti apakah mereka? Dalam buku ini dijelaskan, mereka merupakan kebanyakan manusia yang goyah keyakinannya, tersesat tindakan-tindakan mereka dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Jadi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan, sekalipun mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Mereka percaya pada Allah dan mereka percaya dengan hari akhir. Tetapi keyakinan mereka ini sekedar formalitas belaka yang terpisah secara total dari keadaan nyata mereka. Mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang berpaham materialis, walaupun secara lahir mereka biasa melaksanakan ritual-ritual ibadah. Jadi secara fisik mungkin mereka mengikuti sholat, mungkin mereka mengikuti sholat Jumat, tetapi dari pemahaman mereka pemahaman materialis, dalam artian mereka mengajar dunia dengan sungguh-sungguh nih. Walaupun secara lahir mereka biasa melaksanakan ritual ibadah, mengenai orang-orang semacam ini benarlah ucapan seorang penyair, kita tambal dunia dengan merobek akhirat. Nah, jadi orang-orang ini boleh jadi fisiknya itu mereka sholat, boleh jadi mereka percaya akan hari kiamat, tetapi faktanya pada kenyataannya mereka tidak berislami itu tidak secara visi atau apa ya, sholatnya itu hanya sekedar ya udah sholat gitu kan, hanya menunaikan kewajiban saja. Tetapi boleh jadi visi kehidupannya itu bukan visi akhirat, tapi apa, visi dunia. Boleh jadi misalkan apapun ibadah yang mereka lakukan, boleh jadi mungkin golongan ini tujuan itu untuk dunia. Misalkan, kenapa kamu sholat? Biar kaya. Kenapa kamu ini? Biar kaya. Kenapa kamu ini? Biar dapat makan. Kenapa kamu ini? Biar dapat perempuan cantik. Kenapa kamu ini? Biar ya. Jadi visinya itu, tujuan ibadahnya itu semata-mata untuk menikmati dunia. Jadi bukan akhirat. Dia mengerjakan amalan-amalan akhirat, tapi yang dia inginkan itu mungkin boleh jadi hanya balasan di dunia saja, seperti itu. Bahkan di sini Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah mengatakan dalam risalah Kemanakah Kita Mengajak Manusia, sesungguhnya Al-Quran telah menetapkan tujuan-tujuan hidup dan apa saja yang dikehendaki manusia di dalam hidup. Ia menjelaskan bahwa ada satu kaum yang obsesi mereka dalam kehidupan ini hanyalah makan dan bersenang-senang. Jadi Hasan Al-Banna menggambarkan orang-orang seperti ini, obsesi dunia itu hanya makan dan bersenang-senang. Boleh jadi mereka ikut sholat, boleh jadi mereka bayar zakat, boleh jadi mereka sholat berjamaah, tapi boleh jadi juga mereka bolong-bolong. Tapi ternyata visi hidup di dunianya itu hanya untuk biar bisa makan dan bersenang-senang saja. Tidak ada visi dakwah, tidak ada visi akhirat, tidak ada visi mengajak orang lain kepada kebaikan, tidak ada visi amal ma'ruf, tidak ada visi nahi mungkar. Jadi mereka itu, ya kenapa itu? Ya supaya bisa kaya. Kenapa melakukan ini? Kenapa misalkan, kenapa bekerja? Ya supaya dapat makan. Kenapa beraktivitas dari pagi sampai sore? Ya kan saya supaya dapat uang, supaya menghidupi keluarga dan sebagainya. Udah. Jadi supaya makan, menghidupi keluarga cukup. Sementara orang-orang mukmin kan, kenapa kamu hidup? Kenapa kamu beraktivitas? Ya jelas, untuk ibadah kepada Allah. Kenapa bekerja? Itu bentuk ikhtiar kita, ibadah kepada Allah. Karena apa? Orang Islam, umat muslim tentunya meyakini bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Kenapa kita beraktivitas, misalkan bekerja, itu perkaranya itu bukan ketika tidak bekerja lantas tidak mendapatkan rezeki, bukan. Kita itu sebagai bentuk ibadah kita. Jadi bekerja itu, beraktivitas sehari-hari itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kenapa bekerja? Ibadah. Jangan berpikir gini, kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat rezeki. Tidak. Rezeki itu sudah Allah gariskan, sudah Allah tuliskan. Gampang bagi Allah membuat orang itu bisa jadi kaya, bisa jadi tidak kaya itu. Itu sudah Allah tuliskan. Lantas kita bekerja untuk apa? Ya bentuk ladang ibadah. Makanya seyogianya umat muslim di sini bekerjanya pun harus berpilih-pilih, dalam artian
Oh, yang penting saya dapat uang. Haram itu pun saya yang penting misalkan ada pekerjaan, tapi kurang baik misalkan menjual miras atau misalkan kerja di toko miras, menjual narkoba. Dia bekerja, niatnya mungkin bagus, ingin menghidupi keluarga, tapi kan salah seperti itu. Umat muslim selalu tidak boleh seperti itu. Carilah yang halal lagi baik seperti itu. Jadi kita tuh cari pekerjaan yang halal, berkah, kemudian baik seperti itu. Yaitu golongan yang digambarkan, golongan yang tercapakan di antara dua dunia dan akhirat. Dan memang ini di dalam buku ini digambarkan ini mayoritas manusia itu berada di sini seperti itu. Fisiknya boleh jadi dia sholat, tapi ternyata fisiknya itu, fisik kehidupan itu bukan akhirat, tetapi apa? Untuk dunia, makan, bersenang-senang, punya rumah mewah, punya mobil mewah. Itu visinya, bukan visi dakwah, bukan visi akhirat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang menganggap dunia sebagai lahan bagi kehidupan akhirat. Dan semoga kita semua termasuk golongan yang ketiga ini. Yaitu apa? Golongan yang menganggap dunia sebagai, dunia itu, golongan yang ketiga ini menganggap dunia ini sebagai lahan bagi kehidupan akhirat. Mereka itulah orang-orang mukmin sejati. Orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan ini sebagaimana mereka mengetahui nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Jadi orang yang ketiga ini meyakini bahwa dunia ini hanya main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jadi mereka meyakini dunia yang sekarang kita injak ini, kehidupan yang kita lakukan ini hanya senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu, kelak itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jadi mereka golongan yang ketiga ini memahami bahwa dunia itu sebagai lahan bekal untuk kehidupan nanti yang abadi, yaitu apa? Kehidupan akhirat. Nah, kemudian mereka tidak dilalaikan atau disibukkan oleh dunia dalam merealisasikan tujuan mereka diciptakan. Misalkan alasan bekerja sampai lupa sholat. Alasan agar bisa menguliahkan anak atau bisa memberikan hadiah untuk istri sampai lupa sholat seperti itu. Berangkat harus pagi-pagi sampai lupa sholat subuh. Enggak seperti itu ya. Seperti golongan ini tidak seperti itu. Mereka tidak lalai dengan dunia seperti itu. Karena mereka tahu bahwa dunia sesuai dengan surat Al-An'am hanya main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bukan kata saya, itu kata surat Al-An'am ayat 32. Dan ada lagi dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ini dalil yang sangat-sangat jelas. Dan aku, Allah tidak, maksudnya aku itu di sini Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita, jin dan manusia gitu ya, itu semata-mata hanya untuk beribadah. Ya Rob, kalau banyak orang terlena, misalkan hidup di dunia cuma bersenang-senang, itu kita diciptakan itu untuk ibadah. Misalkan kita seorang penemu menciptakan robot, visi tujuan robot, fungsi robot siapa yang nentuin? Kita yang misalkan yang membuat robot itu. Begitupun dengan kita itu manusia, siapa yang nyiptain? Allah nyuruh kita, menciptakan kita, tujuannya untuk apa? Beribadah. Udah, kita beribadah seperti itu. Tidur kita ibadah, aktivitas kita ibadah, pekerjaan kita ibadah. Seperti itu. Orang-orang yang benar pengakuannya sebagai muslim menganggap dunia ini sebagai arena berkompetisi dalam menaati Allah dan mencapai ridhonya. Jadi mereka beranggapan dunia itu merupakan ajang kompetisi. Untuk apa? Menaati Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi mereka dunia ini sebagai, wah, mumpung masih hidup, harus berlomba-lomba kebaikan. Kemudian semua kehidupan mereka, baik ilmu, nih lebih jelas lagi nih. Semua kehidupan mereka, baik ilmu, perdagangan, harta, rumah, waktu, bahkan akal mereka digunakan dalam rangka ini. Yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah.
Berbeda dari kaum materialis yang menggunakan segala sesuatu untuk memuaskan nafsu dan syahwat. Jadi memang beda niatnya. Kalau orang muslim, orang mukmin yang golongan ketiga ini, yang menganggap dunia merupakan lahan akhirat, menggunakan kemampuan ilmu, perdagangannya, hartanya, rumahnya, waktunya, serta akalnya, itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sementara mungkin yang lain apa? Untuk dunia dan nafsu syahwat belaka. Salah satu bukti yang menguatkan hal ini adalah bahwa sebagian besar dari apa yang dihasilkan oleh peradaban modern dari berbagai inovasi yang diproduksi oleh akal-akal para penemu tidak memiliki tujuan selain memberikan jaminan sebesar-besaran bagi kesenangan dan ketenangan fisik manusia ini. Jadi intinya, penemuan-penemuan kita, aktivitas kita itu jangan semata-mata untuk duniawi saja, jangan semata-mata untuk kesenangan nafsu belaka, tapi aktivitas kita baik yang tadi saya jelaskan, ilmu, perdagangan, harta, rumah, waktu, serta akal, mereka gunakan untuk ibadah hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk golongan yang terakhir, yang ketiga ini, yaitu golongan yang menganggap dunia sebagai lahan bagi kehidupan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan, kalau mungkin ada kesalahan, salah-salah kata, itu murni dari diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.